Perubahan yo bilang amin, hidup aman nyaman yo bilang amin, gampang pekerjaan yo bilang amin, bangsa sejahtera yo semua amin, banyak keadilan yo bilang amin, bebas berpendapat. Terima kasih Pak Dr. Mahyudin, Wakil Ketua DPD RI yang saya hormati. Jadi postur anggaran itu mencerminkan prioritas program. Karena itu kami melihat kita harus membereskan akar masalahnya. Kalau saya boleh usul Pak Mahyudin, akarnya, gejalanya yang nampak adalah porsi anggaran daerah dengan porsi anggaran pusat yang tidak berimbang. Kami memandang itu sebagai gejala. Tapi problem utamanya adalah pada program pembangunan daerah yang disusun bersama, tidak sinkron dengan apa yang mau dikerjakan pusat, dan yang tadi Pak, tidak ada kesepakatan. Kami tadi bercerita sebagai yang pernah mengelola di daerah, merasakan betul bahwa apa yang menjadi kebutuhan daerah, program di daerah itu tidak pernah bersama-sama diselesaikan dan dibahas dengan pemerintah pusat. Yang ada hanya menelisik anggaran sesuai dengan aturan Kemdagri atau tidak. Ketika RAPBD itu masuk, lalu sudah diketok di pleno DPRD, maka dia dikirim ke Kemdagri, di situ akan dicek kesesuaian dengan ketentuan. Tapi tidak dibicarakan tentang sinkronisasi apa yang sebenarnya jadi masalah di daerah itu, apa yang jadi prioritas pemerintah, yang kemudian diterjemahkan dalam postur anggaran, dibagi mana anggaran beban di daerah, mana beban pusat. Jadi kami melihat penting untuk mengkoreksi postur ini seperti Bapak sampaikan. Kalau boleh usul diteruskan sedikit, yaitu dengan mengkoreksi juga programnya, supaya postur itu mencerminkan program. Karena kalau tidak, nanti kita terjebak angka prosentase seperti seperti undang-undang soal pendidikan. Dikunci kita di 20%, posturnya ditetapkan, tapi isinya tidak dibahas dengan serius. Apa yang terjadi? Banyak urusan dimasukkan ke kantong pendidikan, ke item pendidikan, sementara pendidikannya sendiri malah justru dalam perjalanan waktu tidak dapat porsi yang sesuai. Kenapa? Karena kita bereskan angkanya, tapi kita tidak menyiapkan kesepakatan programnya. Jadi kalau boleh kami usul, kami teruskan pada itu. Demikian ya Pak Dr. Mahyudin, saya hormati. Bapak sekalian, Pak Ketua, Pak Wakil Ketua, para anggota DPD yang kami hormati, Gubernur, Bapak Bupati, Wali Kota, atau yang mewakili, para yang kami hormati, para Raja Nusantara yang hadir bersama di sini, dan seluruh hadirin sekalian. Kami mengucapkan terima kasih atas kesempatan untuk berbagi pandangan. Kami menyetujui pola seperti ini yang harus sering dilakukan. Karena Republik ini 14 Februari besok, 13 hari dari sekarang, akan memilih orang untuk diberikan kewenangan. Bukan memilih orang untuk dipajang fotonya di ruang-ruang kelas dan gedung-gedung kantor-kantor pemerintahan. Kalau sekedar memilih orang untuk dipajang fotonya, kita bandingkan keindahan foto di baliho, Pak. Karena itu nanti kira-kira refleksinya. Tapi masalahnya kita akan memilih orang untuk nantinya memiliki tugas pertama dan terutama mengambil keputusan atas nama rakyat dan atas nama negara. Karena dia akan mengambil keputusan atas nama rakyat dan atas nama negara, maka rakyat Indonesia berhak untuk tahu cara berpikirnya, cara mengambil keputusannya, rekam jejak keputusannya, seberapa menghormati pada etika, seberapa menghargai pada prinsip-prinsip bernegara, karena dia nanti akan mendapatkan kewenangan untuk mengambil keputusan atas nama negara dan atas nama rakyat. Oleh karena itu, dialog seperti ini akan memberikan ruang bagi kita untuk mendengar. Ketika mendengar, saya yakin Bapak Ibu sekalian sambil mendengarkan saya bicara, Bapak Ibu mengkalibrasi ada berapa persen kesamaan. Ada yang mungkin samanya 70%,
Ada mungkin samanya 30%, mungkin samanya 8, mungkin samanya 100%. Tiap kita punya takaran, oh saya setuju 30%, saya setuju 50%, saya setuju 90%. Tapi minimal dialog ini membuat kita tahu apa pikirannya, apa rencananya, apa rekam jejaknya. Dan ini cara yang terhormat, dan saya terima kasih DPD RI memberikan kesempatan untuk berbagi itu. Nah, itu kemudian nanti akan bisa menjadi dasar bagi kita di dalam membandingkan, di dalam menyandingkan, dan lalu memilih. Dan insya Allah dengan begitu, maka pilihan yang diambil adalah pilihan berdasarkan komparasi rekam jejak, rekam karya, rekam gagasan yang kemudian bisa dipakai untuk proyeksi ke depan. Karena rekam jejak masa lalu adalah prediktor terbaik atas rekam saya akan datang. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat. Sekali lagi Pak Ketua, Wakil Ketua, para anggota, Bapak, Ibu anggota DPD yang saya hormati, terima kasih atas kesempatannya. Semoga kita bisa bekerja lebih optimal lagi di masa-masa yang akan datang. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.